Subhanahu wa taala. Judul kita pada siang hari ini adalah kebangkitan Islam. 7 tanda-tanda kebangkitan Islam. Ada 3 istilah penting sebelum saya membahas lebih lanjut tentang 7 tanda kebangkitan Islam. Kita akan awali dengan 3 istilah penting yang boleh jadi sering disalahartikan dan disalahpahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Yang pertama adalah istilah kiamat, dan yang kedua istilah akhir zaman. Ada hari kiamat, ada akhir zaman. Saya sering disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis itu, saya di zaman, nanti akan ada satu zaman yang berbeda dengan hari kiamat. Hari kiamat sendiri dibagi 2 lagi, Pak, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Bagaimana membedakan antara akhir zaman, kemudian kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro adalah tanda-tanda yang mengawali kemunculan daripada kiamat kubro. Kiamat sugro kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Betapa maha kasih dan maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu penjelasan informasi, semacam warning, tanda-tanda peringatan dini kepada kita sebelum sampai nanti yang namanya kiamat kubro. Kita sudah diberikan tanda-tanda dan isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita Nabi Muhammad SAW. Kiamat kubro, kiamat yang disebutkan di banyak surat Juz Amma, dari mulai surat An-Naba sampai dengan akhir-akhir, itu banyak menyebutkan tentang kiamat kubro. Seperti misalnya dalam Quran surat 75, bahkan disebutkan sebagai nama suratnya adalah Al-Qiyamah. Jadi ayat itu justru menceritakan dari awal sampai akhir itu ceritakan kiamat kubro. La qasimu biyaumil qiyamah, bahwa Allah bersumpah dengan hari kiamat. Yang dimaksud di situ para ulama mufassirin memaknai adalah kiamat kubro. Di mana kiamat kubro itu dimaksud adalah hari di mana kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman ayat 25. Ar-Rahman itu surat ke-55 ayat 25 menyebutkan kullu man 'alaiha fan. Di antara ciri-ciri umum daripada kiamat kubro itu adalah semua yang ada di alam semesta ini hancur, rusak, tidak ada satupun yang tersisa. Ada yang tanya pada saya, malaikat gimana? Termasuk malaikat. Semua dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah memerintahkan salah satu malaikat, itu yang namanya malaikat Israfil, untuk meniup lagi sangkakala membangkitkan yang sudah dihancurkan tadi. Kabar gembira buat kita jamaah sekalian, insya Allah selama kita saat ini masih hidup ini sampai nanti akhir hayat, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menghembuskan nafas terakhir, kita tetap menjadi seorang muslim yang komitmen, istiqomah, tidak murtad, tidak berpindah akidah, tidak berpindah keyakinan. Janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah menyaksikan kiamat kubro. Artinya kiamat kubro hanya diperuntukkan, dipersiapkan, dihadirkan hanya kepada orang-orang kafir saja. Saya ulang sekali lagi, kiamat kubro hanya diperuntukkan, disaksikan atau dipersaksikan kepada orang-orang yang kafir saja. Kepada orang yang beriman, orang yang sudah berislam, memiliki akidah Islam, insya Allah, ya tentunya kalau kita tidak murtad, sampai akhir hayat kita tetap muslim, tetap komitmen dengan keimanan kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita tidak akan melihat yang namanya kiamat. Kenapa? Karena Allah sendiri ingin menjaga kita. Allah menghargai komitmen dan keimanan kita, sekaligus ingin membuktikan betapa selama ini orang-orang yang kafir mendustakan adanya kiamat. Lihat, ini buktinya. Kalau dulu mendustakan kiamat, ini buktinya. Kalau kita sudah yakin, Pak, rukun iman yang keberapa, Pak?
Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat. Ada 6 rukun iman. Di rukun yang keempat kita beriman kepada adanya hari kiamat. Jadi tidak perlu diragukan lagi orang Islam, orang yang beriman. Tapi justru kiamat kubra dihadirkan untuk orang yang kafir. Nah, di kiamat kubra itu sendiri nanti ada 5 fase atau 5 tahapan. Yang pertama disebut dengan Yaumul Fan, hari kehancuran. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Saya tidak akan bahas karena nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Yang ketiga adalah Yaumul 'Ard. Sekali lagi, yang pertama adalah Yaumul Fan, hari kehancuran. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu hari berkumpulnya manusia. Di mana? Di padang mahsyar. Yang miniaturisasinya ada di mana, Pak? Bukit Arafah. Jadi pada saat kita wukuf di Arafah, sebenarnya kita sedang melakukan proses simulasi berkumpul di padang mahsyar, walaupun ukurannya tidak sama. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan yang ada di Bukit Arafah. Sebagai bayangan saja bahwa jarak antara kepala kita dengan matahari itu cuma 1 jengkal. Hari ini kita tinggal di bumi, kita tinggal di Indonesia. Itu jarak antara matahari dengan bumi kita 300 juta kilometer. Itu pun masih panas. Yang ngerasain naik kendaraan roda 2 jam 12 sampai jam 2 berasa apa ya? Sekarang suhunya bisa sampai 39, bisa sampai 40, panas. Tapi sepanas-panasnya itu ya jaraknya masih jauh, Pak. Sementara jarak nanti pada sekitar saat berkumpul di padang mahsyar 1 jengkal. Sampai digambarkan dalam hadis, manusia pada saat itu tenggelam karena keringatnya sendiri. Jadi banjirnya itu bukan banjir karena banjir air, Pak, tapi banjir akibat keringat yang kita tumpahkan diri sendiri, menutupi, ya, menenggelamkan kita punya badan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib kami saat itu? Beruntunglah kalian, orang-orang yang beriman kepada Allah akan dipayungi, akan dilindungi oleh Allah dari panasnya matahari. Bagaimana caranya supaya kami terlindungi? Wahai Rasulullah, Rasulullah memberikan jawaban, zikirmu saat itulah yang akan melindungi kamu, sebagai mizolah, sebagai payung kita. Setelah itu masuk ke Yaumul 'Ard. Yaumul 'Ard itu adalah hari pertontonan. Macam inilah kita nonton bioskop atau nonton video. Apa yang kita lihat, mungkin kita punya rekaman video waktu kita dulu menikah atau kelahiran bayi kita yang pertama. Kejadian itu sudah puluhan tahun yang lalu, tapi kita masih nyimpan filenya. Berarti bisa ditayangkan ulang, Pak ya? Oh, ini video pada saat saya mendapatkan kelahiran bayi pertama. Oh, ini saat saya 30 tahun yang lalu saya menikah dengan istri saya. Bisa ditampilkan, padahal kejadiannya sudah lalu, sudah lewat. Tapi bisa ditonton sekarang karena ada rekamannya. Nah, sama di Yaumul 'Ard itu rekaman kehidupan kita dari mulai lahir sampai kita meninggal itu lengkap, Pak, detail, tidak ada yang disensor. Maaf, yang kita malu, Pak, ini yang menyaksikan, yang menonton ini seluruh manusia, Pak. Bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia, seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah itu menyaksikan video tayangan tentang kita. Saya tidak perlu membayangkan jamaah, tapi saya bayangkan diri saya sendiri. Masya Allah, betapa malunya saya ketika saya ditayangkan video sedang melakukan perbuatan zina. Betapa malunya saya di hadapan sekian banyak orang. Saya sedang bermain judi, saya sedang mabuk, saya sedang membunuh orang, saya sedang menipu orang, saya sedang menzolimi orang. Itu ditayangkan ulang, Pak. Siapa yang menyaksikan? Semua makhluk. Jangankan nanti, Pak, di padang mahsyar, jangan nanti di sana. Kita di sini saja, Pak. KPK membuka aib salah satu pejabat saja. Bagaimana peristiwa OTT saja itu, Pak, itu ditayangkan, bikin malu luar biasa, Pak. Malu sekeluarga, malu sekampung, se-RT, se-RW. Itu baru sekali, bukan berarti meremehkan. Bayangkan, Pak, seluruh dosa-dosa kita dari mulai kita balik sampai kita meninggal itu terekam dengan detail, tidak ada yang disensor.
Terus bisa nggak disensor? Bisa. Bisa nggak dihapus pada bagian-bagian yang mencerminkan aib kita? Bisa kan? Gimana caranya? Istighfar dan taubat. Pada saat kita beristighfar dan taubat, itu semacam kita digiling, semua rekaman itu dihapus, tidak akan tayang biasa. Insya Allah. Itulah yang disebut hari pertontonan. Kemudian yang berikutnya adalah Yaumul Mizan, hari penimbangan. Apa yang ditimbang? Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nanti akan kita lihat mana yang lebih berat, timbangan kebaikan atau timbangan keburukan. Persoalannya Pak, secara jujur harus kita katakan, kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala rata-rata maksimum 70 tahun. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Nabi mengatakan demikian. Pak, ada hadis yang mengatakan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku, rata-rata umat Islam, ini kata Nabi ya Pak ya, rata-rata umur umat Islam itu antara berkisar 60 sampai 70. Nabi berapa Pak? 63. Maaf, yang hari ini usianya di atas 70 tahun berarti bonus. Dan mohon maaf juga sekali lagi bagi yang umurnya di bawah 60, waspada, hati-hati Pak. 60 Pak dikit lagi Pak. 60 bisa lewat, alhamdulillah. 70 lewat, alhamdulillah bonus. Tapi yang jelas rata-rata kata Nabi, umatku itu umurnya antara 60-70, jarang yang 80. Bahkan sekarang banyak yang kurang dari 60 sekarang. Nah artinya apa? Pertanyaan saya Pak, saya kalau tanya pada diri saya sendiri Pak, katakanlah saya dikasih umur seperti usia Nabi 63 tahun. Sekarang saya usia 53. Jadi saya punya jatah masih sisa 10 tahun lagi Pak. Pertanyaan saya, bisakah 10 tahun ini saya kejar amal ibadah kita, amal ibadah saya untuk mengimbangi dosa yang sudah saya buat dari sejak balik sampai saya meninggal? Rasanya Pak, berat Pak. Saya bukannya pesimis Pak, berat sekali mengimbangi dosa dengan pahala. Jujur saja, lebih banyak dosa kita dibandingkan pahala kita. Padahal tadi di Yaumul Mizan itu rumusnya adalah, kalau orang mau masuk ke dalam surga, syaratnya adalah timbangan kebaikan harus lebih berat dibandingkan timbangan keburukan. Jangankan timbangan kebaikan lebih berat pada keburukan, justru yang terjadi adalah keburukan kita jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan kita. Itu ditimbang. Setelah ketahuan mana yang berat, barulah masuk ke tahap terakhir, Yaumul Hisab, hari ketok palu. Hakimnya Allah, saksinya adalah seluruh anggota tubuh kita kecuali mulut. Seperti kata lagunya Ibu Kris ya Pak, ketika mulut dikunci rapat. Kris, ketika mulut dikunci rapat, kita nggak bisa protes Pak. Kalau di pengadilan dunia, ya, baik itu di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, apapun bentuk pengadilan negeri, pengadilan daerah atau apapun namanya, pengadilan agama, masih bisa ini bersilah-bilah. Tapi maaf, pengadilan akhirat tidak ada bisa. Dikunci, yang bicara nanti tangan, benar tangan ini dipakai buat korupsi, benar tangan kaki ini dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Semua kan berbicara. Plus rokib dan atid saksi kita yang mencatat perbuatan baik dan buruk, plus saksi-saksi mata yang dari manusia juga, sesama makhluk. Itu gambaran Pak. Saya mundur lagi ke belakang. Sebelum terjadi kiamat besar tadi yang hanya ditunjukkan atau hanya dipersiapkan buat orang-orang yang kafir, ada yang namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Nah, kiamat kecil ini sebelum masuk ke kiamat besar, nanti ada tanda akhir zaman. Jadi kalau ini kiamat sughra, ini kiamat kubra, mohon maaf Pak Budi, ini nggak bisa karena sumbernya biasanya langsung dari HDI langsung ke sini. Kita sudah lewat, biasanya drop ya, apa Pak? Dari kiamat sughra ke kiamat kubra itu nanti di tengahnya Pak ada namanya akhir zaman. Baik, saya masuk ke kiamat sughra dulu Pak. Apa saja di antara, tidak mungkin kita bahas semua, ada 15 Pak. Tapi saya ringkas saja, yang inti-intinya saja. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal itu banyak perdebatan di antara masalah Dajjal, tapi saya meyakini dari berbagai hadis-hadis dan juga kitab-kitab yang sahih tentang masalah akhir zaman, tentang masalah ini, semua para ulama masalah sejarah ini mengatakan bahwa yang disebut Dajjal itu memang benar-benar berwujud makhluk, bukan berupa simbol, benar-benar makhluk. Bahkan digambarkan Rasulullah dalam hadisnya, Dajjal itu
Di dahinya, di jidatnya itu ada tertulis kaf, fa, dan ro, kafar. Jadi ada semacam kayak stempel kafar, kafir. Tapi Dajjal itu tidak mungkin, yang namanya Dajjal itu akan mengaku dirinya Dajjal. Justru dia punya kehebatan, punya daya sihir yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa tertipu, kita bisa termanipulasi oleh keberadaan Dajjal itu. Bahkan kita anggap dia bukan Dajjal, malah kita anggap justru dia akan membela kita. Ini hati-hati. Maka ketika Dajjal itu muncul, alangkah baiknya kita itu mengasingkan diri kita ke tempat-tempat yang diprediksi punya keamanan tingkat tinggi. Ada 3 tempat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang akan mendapatkan perlindungan secara khusus. The high quality security system, sistem keamanan yang paling tinggi kualitasnya di dunia yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Dajjal. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka ada hadis yang mengatakan la tusaddir rihal, jangan pernah kita pergi kemanapun, ke tamasya, destinasi di negara manapun sebelum kita berkunjung ke tempat 3 ini. Kita boleh pergi ke Hawaii, kita boleh pergi ke Swiss, kita boleh pergi ke Seoul, kita boleh pergi ke Guangzhou, tetapi jangan lupa sebelum berkunjung ke tempat-tempat itu, alangkah baiknya kita berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dulu sebelum ada kasus invasi atau agresi Israel ke Gaza, kita masih punya kemungkinan untuk umroh plus Palestina, bisa pergi ke Aqsa. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera kembali normal, paling tidak mengadakan gencatan senjata untuk menghindari banyaknya korban dari penduduk sipil yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Baik, kembali lagi, munculnya Dajjal. Kedua adalah bersamaan dengan munculnya Dajjal, munculnya namanya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Kata Nabi, namanya seperti namaku dan nama ayah